A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Dan yang demikian ini Allah jadikan sebagian orang zalim dengan sebagian orang zalim saling dibenturkan. Inilah makar Allah lebih dahsyat. Doa-doa ulama, doa mubahalah yang dilakukan oleh ulama-ulama termasuk Habib Rizik Syihab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makar Allah sedang berjalan. Muncullah kasus Sambo. Ya. Siapa calon Kapolri tahun 2024? Siapa calon presiden 2024? Terbongkar lewat kasus Sambo. Akhirnya terbongkar juga kebiadaban yang dilakukan aparat terhadap kilometer 50. Pengawal-pengawal Habib Rizik Syihab. Sampai akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ini coba Allah, kalau makarnya Allah itu dahsyat sekali dan kita tidak masuk akal itu, Pak. Itu kan diawali dengan perebutan pacar. Tidak tahunya ini di belakangnya kekuatan besar, yaitu grup kekuatan daripada Menteri Agama Pak Yakut Kumas menghadapi Dirjen putranya Dirjen Pajak. Ini dua, ini kekuasaan zalim sama zalim saling dibenturkan. Inilah makar Allah lebih dahsyat. Akhirnya muncullah yaitu korupsi sampai 349 triliun di dalam Kementerian Keuangan. Terungkap semua. Bahkan sampai terungkap ada 4.000 triliun. Ini uang negara yang tidak masuk kas negara. Terungkap semuanya. Sehingga akhirnya opsi pertama gagal, ya kan? Opsi kedua gagal. Nah sekarang tinggal opsi ketiga. Makar Allah lebih dahsyat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Muslim bab al-fitan wa asyratus sa'ah, Rasulullah mengabarkan kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal iman idza waqa'atil fitan bisyam. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Ketahuilah, kata Rasulullah,
jika sudah terjadi fitnah akhir zaman itu sudah mengglobal, mendunia, termasuk di Indonesia, Rasulullah mengingatkan barometer iman itu bila di Syam, di bumi Syam. Jadi bumi Syam, bila di Syam itu menjadi negeri akhir zaman. Sekali lagi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, barometer iman kita, karena kita sekarang hidup di akhir zaman. Kita masuk periodisasi sejarah yang keempat, yaitu Mulkan Jabriyah, di mana Rasulullah mengabarkan seluruh dunia dipenuhi dengan penguasa-penguasa diktator, penguasa yang memaksakan kehendak bagi rakyatnya, penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah pada periodisasi sejarah yang keempat. Bahkan Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna ba'di aktsara wa umuran tunkiruna. Sepeninggalku nanti kalian akan menyaksikan aktsarah. Ulama-ulama hadis menafsirkan aktsarah itu penguasa-penguasa yang zalim. Wa umuran tunkiruna. Apa-apa yang kamu ingkari justru dia munculkan. Hal-hal pelanggaran-pelanggaran agama malah dimunculkan. Contoh di bulan Ramadan, kakak besarnya melarang umat Islam di Xinjiang, Uighur, Presiden Xi Jinping melarang umat Islam di Xinjiang untuk berpuasa. Itu di Cina. Itu kakak besar. Sementara kakak kecilnya melarang berbuka puasa. Jadi, masyarakat muslimin jamaah subuh rahimakumullah, kembali lagi Rasulullah menegaskan barometer iman di akhir zaman bila di Syam, bukan di Saudi, bukan di Kuwait, bukan di Dubai, Uni Emirat Arab, bukan di Mesir, dan bukan di Indonesia. Barometer iman di akhir zaman yaitu bila di Syam. Bahkan Rasulullah menegaskan bila di Syam yang mana? Rasulullah menegaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitul Maqdis wa aqna bi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi Rasulullah mengabarkan bila di Syam yang mana, yaitu Baitul Maqdis, Palestina. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua ulama bila di Syam yang cukup menjadi perhatian saya pribadi, karena dua ulama bila di Syam ini mewarnai dunia Islam termasuk di Indonesia. Yang pertama yaitu Syekh Dr. Mazid Ihsan Al-Kilani. Beliau keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Jadi kalau di bila di Syam itu, kalau menyebutnya itu bukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seperti di Indonesia. Kalau di bumi Syam menyebutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau di Indonesia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, sama dengan kalau di Saudi, di Mekah itu ibunda Rasulullah Aminah. Kalau di Indonesia ditambahi Siti Aminah. Kalau di Timur Tengah itu ibunya Isa bin Maryam, namanya Maryam, Isa bin Maryam. Ya. Kalau di Indonesia ditambahi Siti Maryam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Syekh Dr. Mazid Ihsan Al-Kilani keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Beliau keluarga mujahid. Ayahnya mujahid di Palestina, ibunya mujahidah di Palestina.
Masya Allah, luar biasa. Jadi beliau di dunia akademik, tulisan-tulisannya mewarnai dunia Islam. Bahkan ketika beliau mengambil program pasca sarjana, itu nulis sekaligus 2 tesis. Tesis yang pertama dari bidang historis, sejarah. Kemudian tesis yang kedua dalam bidang Tarbiyatul Islamiyah, pendidikan Islam. Jadi tesis yang pertama diberi judul Nas'at Al-Qadiriyah. Jadi pertumbuhan madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Kemudian tesis yang kedua diberi judul Tatawur Mafhum An-Nadariyah At-Tarbawiyatul Islamiyah. Kemudian disertasi doktornya yaitu diberi judul Studi Analisis Tarbiyatul Islamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan tulisan-tulisan yang kitab-kitab yang ditulis oleh beliau banyak mewarnai dunia Islam termasuk Indonesia. Salah satu yang menonjol yaitu trilogi Usul Tarbiyatul Islamiyah, pokok pendidikan Islam. Ada trilogi ya. Kemudian beliau juga menulis karya ilmiah tingkat dunia, yaitu tentang falsafah Tarbiyatul Islamiyah, filsafat pendidikan Islam. Beliau mendapatkan penghargaan dari Al-Farabi International Award tahun 2008, mengalahkan 128 penulis karya ilmiah tingkat dunia. Luar biasa beliau ini. Bahkan kitab-kitab yang ditulis oleh beliau mendapatkan rekomendasi dari Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, contoh dari penulisan beliau lebih banyak ketika menulis karya ilmiah itu landasannya filosofis historis. Contoh, ketika beliau mengungkap kondisi umat Islam pada masa 2 ulama, yaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, beliau memotret kondisi umat Islam ketika ada 2 ulama ini, Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kondisi umat Islam pada masa itu benar-benar terpuruk, lemah dan sangat lemah sekali. Bahkan pada masa itu aliran-aliran sesat luar biasa, semarak. Bahkan pada masa itu kondisinya banyak didominasi oleh ulama-ulama su. Ulama su itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ciri ulama su, ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia. Ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, beliau menyebut ulama su itu ulama yang dengan lesannya dia mengajak ke surga, tapi dengan perbuatannya dia ngajak ke neraka. Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma akhafu ala ummati a'immatal mudillin, rawahu Tirmidzi. Yang aku khawatirkan atas umat ini munculnya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umat. Oleh karena itu Rasulullah mengabarkan ulama su itu manusia yang paling jahat di kolong bumi ini, kata Rasulullah. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu nanti nerakanya itu khusus, Pak. Ulama su itu bukan neraka pada umumnya. Jadi di neraka itu ada sebuah lembah namanya Jubul Husni. Bahkan neraka sendiri itu 400 kali sehari semalam mohon perlindungan kepada Allah dari dahsyatnya Jubul Husni, yaitu yang sebuah lembah di neraka. Ini bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ternyata benar-benar pada masa itu ulama su mendominasi. Bahkan situasi pemerintahan pada masa itu benar-benar terkena penyakit al-wahn. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan
Ketika sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wa mal wahan?" Apa yang dimaksud al-wahan? Qala, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Takut resiko perjuangan. Jadi hubbud dunianya itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu sudah hulu, Pak, pada semasa itu. Karena berlebihan sudah. Contoh ini, Pak. Yang namanya perhiasan emas, itu kan untuk wanita. Ini enggak. Sampai keledai itu, Pak, dihiasi dengan emas, keledai. Ini kan sudah berlebihan, Saudara. Ini pada masa itu berlebihan. Dunia, hubbud dunianya, cinta pada dunia itu sudah luar biasa pada masa itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kerusakan ini semakin jauh dari ad-dinul haq, akhirnya muncullah pada saat itu iftirak, perpecahan. Jadi perpecahannya itu bukan masalah akidah, tapi perpecahannya itu karena rebutan kekuasaan, jabatan, pangkat, dan kedudukan. Sehingga akhirnya muncullah penyakit yang kedua, apa? Ta'assub, fanatik kelompok, fanatik golongan. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan, kalau kita bangkit semangat kita bukan lillah, bukan karena Allah, tapi karena fanatik kelompok, fanatik golongan. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Bukhari, kalau dia mati saat itu, mati dalam keadaan jahiliyah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, muncullah puncaknya penyakit itu. Apa? Muwalah bil kuffar. Jadi kelompok-kelompok umat Islam yang pecah ini tadi, akhirnya dia minta bantuan orang kafir untuk menghancurkan saudaranya sendiri sesama muslim. Akhirnya kesempatan ini digunakan oleh Paus Urbanus II, tokoh sentral Katolik dunia, yang waktu itu pusatnya di Kelimang, Prancis Selatan. Akhirnya digerakkanlah, bahkan rabi-rabi Yahudi berhasil memasukkan ke jantungnya Vatikan di Kelimang, Prancis Selatan, yaitu Godfrey dan Peter, langsung dijadikan komandan pasukan salib. Sehingga Paus Urbanus II waktu itu akhirnya mengumpulkan bahkan kalangan kriminal-kriminal yang ada di penjara-penjara Eropa, semua dikeluarkan. Dia harus bersatu dengan pasukan salib. Bahkan Paus Urbanus II sudah meyakinkan dosa-dosa kalian akan terhapus, karena Paus itu wakilnya Tuhan. Paus wakilnya Tuhan, sehingga dia bisa menghapus dosa. Itu keyakinan Katolik. Gak usah jauh-jauh, di Donomulyo itu, ya, di Donomulyo itu ada satu kawasan pusat Katolik gitu, Pak, yang waktu itu dimotori oleh J.B. Sumarlin, Adrianus Moy, dan satu lagi Radius Prawiro. Dia bebaskan berapa hektar ya, sampai diberi nama Jalan Salib. Namanya Jalan Salib itu di kawasan Purworejo, Donomulyo. Nah, di sana ada Bunda Maria. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sana pastor itu biasanya melakukan penebusan dosa. Jadi penebusan dosa. Jadi banyak di sana itu mobil-mobil mewah, Pak. Yang datang mobil-mobil mewah, karena dia nyiapkan fulus. Kalau bahasa kita itu infak, untuk nebus dosa. Nah, jadi kalau pasturnya nyiprati air gitu, itu sudah hapus dosanya. Tinggal dia bayar fulus gitu. Jadi kalau bahasa kita infak gitu. Jadi cukup dengan itu. Sementara airnya itu dari masjid kita. Airnya dari masjid kita. Jadi kita itu punya masjid, kemudian di depannya itu ada danau, Pak. Jadi ada sumber air yang bening, bersih. Nah, itu orang-orang yang pastor itu minta air dari kita.
ya kan? Minta air dari kita pakai pompa air, dinaikkan ke atas. Nah ternyata airnya digunakan untuk penebusan dosa. Jadi airnya dari kita, gitu, Pak. Ya. Jadi kita mencoba untuk ya karena itu dia butuh air, ya kan, mudah-mudahan dari situ dia bisa ya mudah-mudahan dapat hidayah, gitu ya. Nah, ternyata Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata di sana jadi arena penebusan dosa, terutama orang-orang kaya ya, Pak. Jadi penebusan dosanya cukup diciprati air oleh pastor, karena pastor itu wakil Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali ke Syekh Dr. Masjid Ihsan Al-Kinani. Akhirnya Paus Urbanus II langsung menggerakkan pasukan salib sampai bulan Juli 1097 Miladiyah Masehi, masuk ke Masjidil Aqsa. Apa yang terjadi? Komandan pasukan salib yaitu Godfrey dan Peter memberikan ultimatum. Manakala umat Islam di Yerusalem, terutama di Bilad Syam waktu itu, kalau kepingin aman, dia harus berada di kawasan Masjidil Aqsa dan di sekitar Masjidil Aqsa, dijamin aman. Apa yang terjadi? Keesokan harinya pasukan salib membantai kurang lebih 70.000 kaum muslimin dengan cara-cara yang biadab. Sampai anggota pasukan salib Raymond de TWC ketika menunggang kuda di depan pintu gerbang Masjidil Aqsa, itu darahnya umat Islam itu setinggi kaki kudanya. Itu darahnya umat Islam. Jadi peristiwa itu sampai hari ini masih bisa kita lihat. Karena tulang-tulang umat Islam peristiwa itu masih diawetkan. Di mana? Yaitu di Republik Ceko, kota Sedlec. Dan itu pernah 10 tahun yang lalu. Itu pernah saya sampaikan di Masjid Taqwa Batu. Tapi saya langsung disampaikan disemprot sama takmirnya, Ustadz itu hoax. Itu hoax. Berita bohong. Akhirnya qadarullah, tiba-tiba saya ditelepon lagi. Sudah selang 10 tahun saya ditelepon lagi, Ustaz ayo ke rumah. Akhirnya saya datang ke rumahnya di depan Masjid Taqwa. Ternyata beliau terbang ke Eropa, cari Republik Ceko. Dia cari kota Sedlec, ternyata ketemu gereja katedral. Difoto sama beliau itu mulai dari depan pintu gerbang gereja katedral itu dipenuhi oleh tulang-tulangnya umat Islam. Masuk ke dalam penuh dengan tulang-tulang umat Islam. Ditata rapi sekali, ada tulang tengkorak, tangan, kaki, semuanya lengkap. Bahkan wartawan tanya kepada pengurus gereja katedral di situ, kenapa? Ini peristiwa ribuan tahun yang lalu kok masih dipasang? Apa jawabannya? Kami bangga telah membantai 70.000 kaum muslimin di Masjidil Aqsa dan di sekitar Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, ternyata apa yang saya sampaikan 10 tahun yang lalu di Masjid Taqwa ternyata bukan hoax, Pak. Ternyata nyata. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya hancur lebur umat Islam. Nah, bagaimana dua ulama ini tadi merespon kondisi umat Islam yang sudah hancur lebur ini? Akhirnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau Syekh Dr. Masjid Ihsan Al-Kinani mengungkap pribadi Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu pernah masuk 3 terminal. Terminal pertama ilmu kalam, ada kesesatan di dalamnya. Kemudian Al-Ghazali masuk ilmu filsafat. Terminal yang kedua ilmu filsafat, ada kesesatan di dalamnya. Kemudian Al-Ghazali bergeser pada terminal yang ketiga, yaitu ilmu tasawuf. Ada kesesatan di dalamnya.
Sehingga akhirnya Al-Ghazali menulis satu kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, keselamatan dari kesesatan. Dan ini tidak pernah diungkap di Indonesia. Selama ini kita tahu Al-Ghazali itu yang sering kita baca yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal tidak pernah dibaca, tidak pernah diungkap. Inilah perjalanan spiritual, perjalanan rohani Al-Ghazali. Sampai akhirnya umur 55 tahun beliau wafat. Al-Ghazali wafat. Itu kondisinya kitab Sahih Bukhari itu diletakkan di dada beliau saat beliau wafat. Al-Ghazali wafat. Luar biasa. Inilah yang ditulis oleh Syekh Dr. Mazid Ihsan Al-Gilani. Akhirnya Al-Ghazali bersama muridnya yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani melihat kondisi umat Islam sudah hancur lebur itu, beliau langsung berada di garda terdepan. Beliau ambil satu ayat dalam Al-Quran yaitu surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Jadi ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah tidak akan merubah nasib umat Islam kalau umat Islam tidak mau berubah. Itu dijadikan pijakan untuk membangun Quwwatul Ummah oleh Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian beliau ambil satu hadis sahih rawahu Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Rawahu Muslim. Ketahuilah, setiap tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, baiklah semuanya. Kalau segumpal darah itu jelek, jeleklah semuanya. Ala wa hiyal qalb. Ketahuilah, yang dimaksud segumpal darah itu adalah qalbu. Kenapa Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani menjadikan kolbu menjadi pijakan untuk membangun Quwwatul Ummah, kekuatan umat pada saat itu? Ternyata di dalam kolbu itu ada Quwwatul Fikrah dan Quwwatul Hamasah, kekuatan pemikiran dan kekuatan semangat. Akhirnya Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani membangun madrasah Al-Quran untuk membangkitkan kaum muslimin pada masa itu. Alhamdulillah, dalam waktu 50 tahun Al-Ghazali membangkitkan kekuatan umat itu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya lahirlah generasi Rabbani, generasi yang semua aktivitasnya, pola pikirnya rujuk ilal Quran was Sunnah, yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa dia? Yaitu Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Jadi ternyata Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah itu hasil karya besar dua ulama ini, yaitu Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Ini yang tidak pernah kita ketahui, Pak. Apa karya besarnya itu tidak pernah tahu kita. Ternyata kita baru tahu setelah membaca, yaitu karya ilmiah Syekh Dr. Mazid Ihsan Al-Gilani yang kebetulan beliau keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Yang kita tahu, Pak, itu sampai di kampung-kampung itu, ya kan? Al-Ghazali Sufi, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani Sufi, bahkan sampai di pelosok-pelosok desa itu sudah bukan rahasia lagi, sampai ila hadratil Mustafa Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah, ya kan? Sampai seperti itu, Pak. Sampai sepertinya di atasnya para sahabat, ya kan? Itu yang kita tahu. Bahkan sampai kalau kita tanya di orang-orang pelosok desa itu, gimana Syekh Abdul Qadir Jailani? Wah, Nusat, itu kalau zikir itu bisa terbang. Coba. Jadi hal-hal yang takhayul khurafat ini benar-benar merambah di pemikiran orang-orang awam.
Tapi apa karyanya? Ini tidak pernah diungkap di tengah-tengah umat ini. Terlebih di Indonesia. Tidak pernah diungkap. Sampai-sampai kalau Zul Al-Ghazali itu wong NU, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Muhammadiyah, sampai seperti itu, Pak. Ya kan? Sehingga akhirnya digambarkan antara Al-Ghazali dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah paradok, saling bertentangan. Padahal Syekh Dr. Majid Ihsan Al-Gilani mengungkap bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sangat takdim kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kalau memanggil Imam Al-Ghazali dengan sebutan Abu Hamid Al-Ghazali, luar biasa. Tapi yang kita dengar di masyarakat kita, Al-Ghazali sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berbenturan, saling antagonis, paradok. Padahal kenyataannya setelah diungkap oleh Syekh Dr. Majid Ihsan Al-Gilani, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sangat takdim, menghormat. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berada di garda terdepan kalau Al-Ghazali mendapatkan kritikan dari kalangan orang yang awam, orang-orang yang tidak suka kepada Al-Ghazali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu senantiasa berada di garda terdepan untuk membela Al-Ghazali. Ini yang seringkali kita tidak paham itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang diungkap oleh Syekh Dr. Majid Ihsan Al-Gilani. Akhirnya Masjidil Aqsa berhasil dikuasai kembali setelah 88 tahun dikuasai oleh Al-Yahud wan Nasara. Jadi dua ulama ini menghasilkan Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil menghancurkan yaitu pasukan salib. Yang pertama diawali, jadi kalau dulu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman Imperium Romawi itu tanpa peperangan. Kenapa? Khalifah Umar bin Khattab saja itu setan aja takut, apalagi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Begitu Khalifah Umar bin Khattab memberikan kabar akan berangkat menuju Masjidil Aqsa, itu orang-orang Yahudi dan Nasrani ketakutan, dan akhirnya kalau bahasa kita langsung disiapkan karpet merah tanpa peperangan. Beda dengan Salahuddin Al-Ayyubi lewat peperangan. Beliau hancurkan dulu Daulah Fatimiyah di Mesir, yaitu Daulah Syiah Rafidah dihancurkan dulu, baru Salahuddin Al-Ayyubi menghancurkan pasukan salib yang menguasai Masjidil Aqsa. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian ulama bilad Islam yang kedua, yaitu Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah. Beliau adalah orang kedua dari Syekh Ahmad Yasin, pendiri Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah. Yang ini tokoh spiritual di Palestina, terutama di Gaza, Palestina. Jadi Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah ini, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, beliau di penjara Israel. Selama di penjara Israel, beliau mencoba melakukan riset dari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang dulu. Jadi kitab-kitab kuno, Pak. Itu ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah. Akhirnya beliau mengambil satu khulasah dari tengah-tengah riset itu. Beliau mengambil kesimpulan, insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i, pemantik awal Safatul Islamiyah, pemantik awal kebangkitan Islam global, Allah akan munculkan dari arah timur, yaitu Indonesia. Ini yang diyakini oleh ulama-ulama bilad Syam. Makanya kenapa sekarang di Palestina bendera merah putih ada di atas, bendera Palestina ada di bawah. Bahkan sayap militer Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah, yaitu Brigade Al-Qassam, membentangkan bendera merah putih. Karena ternyata ulama-ulama di bilad Syam meyakini pemantik awalnya Allah akan munculkan dari Indonesia. Puncaknya sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitil Maqdis wa akna bi Baitil Maqdis.
Jadi puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis, Palestina. Ini ketetapan Allah dan Rasulnya yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi puncak kemenangan Islam di akhir zaman bukan di Saudi, bukan di Kuwait, bukan di Dubai, Uni Emirat Arab, bukan di Mesir, tapi Allah takdirkan di Palestina. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya pulang ke Indonesia, saya waktu itu hampir 1,5 bulan di Suriah. Jadi sebelum saya pulang, saya transit di Turki, ya kan? Beberapa malam di Turki. Ya Allah, ternyata di Turki, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, mayoritas lembaga pendidikan Islam di Turki itu mata pelajaran eskulnya bahasa Indonesia. Wah, kenapa? Ternyata ulama-ulama Turki meyakini pemantik awal kebangkitan Islam global Allah akan munculkan dari Indonesia. Kenapa? Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, itu hasil daripada riset Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah. Ini ulama bilad Syam, ulama Palestina. Beliau mengambil satu hadis ini dijadikan pijakan untuk melakukan riset. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha." Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah-tengah kaum muslim ini, umat Rasulullah ini, dan setiap penghujung 100 tahun yaitu seorang mujaddid, pembaharu dalam agama. Imam Ahmad bin Hambal akhirnya mencari hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama. Apa? Al-Mujaddid. Ditemukan hadis-hadis sahih itu, dan akhirnya beliau kaji, beliau mengambil satu kesimpulan. Mujaddid yang pertama Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, cucunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 100 tahun lagi mujaddid yang kedua gurunya Imam Ahmad bin Hambal, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. 100 tahun lagi mujaddid yang ketiga, beliau memberikan statement wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Akhirnya Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah ketika mengkaji ini tadi, melakukan riset dari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama, beliau meyakinkan dan mengaturkan hitungan matematis. Kalau dihitung di 1924 tambah 100 tahun 2024, berarti kurang 2 tahun. Akhirnya 2024 itu jadi isu booming. Allah akan bangkitkan umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Bahkan Syekh Imran Hussein yang bapak kalau lihat di YouTube itu kan seringkali muncul mengungkap tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Ternyata Syekh Imran Hussein meyakini insya Allah 2024, dan ulama-ulama ASEAN mulai dari Malaysia, Brunei Darussalam meyakini insya Allah Allah akan bangkitkan dari Indonesia. Nah, ternyata bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, isu booming 2024 ini menggoyahkan oligarki yang sekarang mencengkeram Indonesia. Jadi goyah Pak, tidak bisa tidur oligarki yang sekarang menguasai Indonesia. Akhirnya diadakan pertemuan elit di Pulau G. Hasilnya apa? Ini info A1, info intelijen A1. Hasil dari pertemuan elit di Pulau G itu muncul 3 opsi yang diminta oleh oligarki. Oligarki itu siapa? 9 naga. Kalau MH Al-Najib menambah 1, jadi sekarang 10 naga. Itu opsi yang pertama, menambah kekuasaan 3 periode. Opsi yang kedua, penundaan pemilu. Opsi yang ketiga, presiden proksi, boneka. Nah, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini 3 opsi ini benar-benar settingan daripada oligarki yang sudah mencengkeram Indonesia dari semua lini kehidupan. Opsi yang pertama,
Coba kita lihat, ya. Berapa kita lihat biaya untuk menghadirkan kepala desa seluruh Indonesia, ya kan? Setelah itu dihadirkan lagi perangkat desa seluruh Indonesia. Berapa biayanya itu? Hanya dalam rangka untuk melaksanakan opsi yang pertama, penambahan kekuasaan 3 periode. Ini yang kita lihat. Tapi apa yang terjadi? Wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ini persis dengan apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Dan yang demikian ini Allah jadikan sebagian orang zalim dengan sebagian orang zalim saling dibentulkan. Inilah makar Allah lebih dahsyat. Doa-doa ulama, doa mubahalah yang dilakukan oleh ulama-ulama termasuk Habib Rizik Syihab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makar Allah sedang berjalan. Muncullah kasus Sambo. Ya. Siapa calon Kapolri tahun 2024? Siapa calon presiden 2024? Terbongkar lewat kasus Sambo. Akhirnya terbongkar juga kebiadaban yang dilakukan aparat terhadap kilometer 50. Pengawal-pengawal Habib Rizik Syihab. Sampai akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ini coba Allah, kalau makarnya Allah itu dahsyat sekali, dan kita tidak masuk akal itu, Pak. Itu kan diawali dengan perebutan pacar. Nggak taunya ini di belakangnya kekuatan besar, yaitu grup kekuatan daripada Menteri Agama Pak Yakut Kumas menghadapi Dirjen putranya Dirjen Pajak. Ini dua, ini kekuasaan zalim sama zalim saling dibenturkan. Inilah makar Allah lebih dahsyat. Akhirnya muncullah apa? Yaitu korupsi sampai 349 triliun di dalam Kementerian Keuangan. Terungkap semua. Bahkan sampai terungkap ada 4.000 triliun. Ini uang negara yang tidak masuk kas negara. Terungkap semuanya. Sehingga akhirnya opsi pertama gagal, ya kan? Opsi kedua gagal. Nah sekarang tinggal opsi ketiga. Makar Allah lebih dahsyat. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah pas waktu suruh. Sebagai penutup, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ayo kita niatkan 2024 yang sudah jadi isu dunia. Ayo kita niatkan jihad memilih pemimpin ideologis. Karena apa? Pemimpin itu bisa merubah apa yang terjadi di Indonesia yang sudah carut marut, sudah kerusakan, sudah kronis sekali. Oleh karena itu, masalah yang strategis, ayo pilih pemimpin yang benar, pilih pemimpin yang amanah. 2024 ayo kita niatkan jihad untuk memilih pemimpin ideologis. Walaupun oligarki sudah nyiapkan untuk menghabisi Pak Anies Baswedan itu dengan dana 300 triliun. Sehingga dalam sebuah seminar Pak Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio, ternyata oligarki untuk membeli Indonesia cukup menyiapkan 50 triliun. Tapi oligarki ketika menghadapi Anies Baswedan itu menyiapkan 300 triliun. Berarti menurut pandangan oligarki, Indonesia sama Pak Anies Baswedan lebih berbahaya Anies Baswedan. Kenapa, Pak? Kalau itu berhasil, ya Allah, akan terjadi perubahan besar-besaran di Indonesia. Makanya apa? Pemimpin atau konsep imamah, kepemimpinan di dalam Islam itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah.
Bahkan Allah tegaskan 19 ayat dalam Al-Quran, Allah haramkan pemimpin kafir. Ini tegas Allah. Jadi memilih pemimpin itu wilayah akidah, bukan muamalah. Makanya kenapa ulama-ulama ahlus sunnah, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau tulis kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah, bahkan disarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau kibar ulama Saudiyah, Imam Masjidil Haram. Imam Mawardi rahimahullah, beliau tulis kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Itu tujuannya apa ulama-ulama ini? Karena pentingnya memilih pemimpin. Makanya kenapa 2019 itu, kenapa kok terjadi mulai 2014 sampai sekarang? Kenapa itu bisa terjadi? Karena umat Islam buta politik. Oleh karena itu, ayo 2024 wajib umat Islam melek politik supaya tidak terjadi seperti sekarang ini. Ayo, Allah tidak akan merubah nasib umat Islam di Indonesia kalau umat Islam tidak berubah. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah menjadi ansarullah, penolong-penolong agama Allah sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.